Ini sih viral banget guys. Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Ruzhanul Ulum klarifikasi. Saya kira klarifikasinya akan berbeda narasi gitu loh. Tapi ini malah menjadi-jadi. Ya dikira sombong oleh para netizen gitu dan nggak tahu diri ya. Karena ya emang udah terkena terkait kasus dana hibah gitu loh. Banyak orang di sekitaran saya jujur gak mau membahas PAUU karena banyak alumni pesantren. Saya juga alumni pesantren, tetapi pemahaman saya terhadap Islam itu lebih plural. Justru saya berpikir bahwa kita sebagai orang Islam harus menjadi garda terdepan ya, atau menjadi pelopor utama memberikan rahmatan lil alamin gitu kan. Bukan ada fanatik ini itu. Ya jadi dalam pidatonya PAUU itu kemarin seolah-olah merasa paling tahu lah tentang Jawa Barat. Dan dalam klarifikasinya juga sama, seolah-olah merasa paling tahu gitu loh. Maka saya layak menjadi pemimpin Jawa Barat untuk melanjutkan program Kang Emil. Karena hanya saya yang tahu program Kang Emil itu bagus untuk umat. Saya bukannya gak setuju dengan dana hibah, tetapi ya saya itu setuju dengan dana hibah kalau seandainya semua pesantren di Indonesia itu kebagian, bergiliran tiap tahun, bukan tiap tahun itu aja yayasan yang dikasih. Saya tahu Pak, kan makanya Kang Deddy Mulyadi juga lebih tahu lah masalah itu mah. Makanya mending jadikan jalan aja lah untuk kepentingan umum. Saya ingin menjadi gubernur Jawa Barat tiada lain adalah ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Semakin banyak orang yang memanfaatkan terhadap diri saya, semakin hebatlah saya. Melanjutkan Pak Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat, maka saya menyatakan siap melanjutkan ke kepemimpinan Kang Emil. Karena kepemimpinan Kang Emil baik, bukan hanya baik menurut masyarakat umum, tapi menurut pemerintah pusat dan juga menurut pemerintah negara-negara lain, sehingga banyak ide dan kreativitas Pak Gubernur dalam memimpin dijadikan suri toladan, termasuk di dalamnya kopi. Yang tahu adalah saya. Jadi kalau bukan saya yang meneruskan kepemimpinan, kami khawatir ada ego-ego pemimpin yang baru yang selalu ingin bahwa saya membuat itu. Kepemimpinan saya buat ini. Yang terkadang asal membuat sebuah ide, tetapi terkadang tidak nyambung dengan kepemimpinan sebelum. Kalau saya jelas saya tidak akan merubah visi misi. Jabar juara lahir batin itu masih layak dan perlu diperjuangkan. Kemudian program-program Sandil, Kolecer, Jamu, Jantung, kemudian Jabar Masagi dan yang lainnya hanya saya yang tahu. Karena saya meneruskan, karena saya tuangkan, karena saya melaksanakan. Maka saya adalah layak dipilih oleh masyarakat Jawa Barat karena saya punya pengalaman tentang di Jawa Barat. Saya tahu berapa. Sombong bener. Tahun 90 Timur, betul kan? Tahu itu Indomaret. Dan juga saya punya solusi. Itu Jawa Barat tadi ya. Jadi saya tidak mentang-mentang hanya ingin dipilih, tapi tidak punya solusi dan tidak punya pengalaman. Justru kenapa saya layaknya? Cuma saya layak putusan Pak Emil karena saya punya solusi dan saya mengapa di Jawa Barat. Sombong ya. KDM punya lawan calon gubernur 2029 dan dia mengaku bahwa dia layak menjadi pemimpin Jawa Barat karena dia punya pengalaman memimpin bersama Kang Emil. Gila, dia bilang, oh layak menjadi gubernur Jawa Barat karena punya solusi dana hibah maksudnya. Oke Pak, oke kita tunggu Pak. Silahkan di tahun 2029 Bapak mencalonkan. Kita lihat masyarakat milih Kang Deddy Mulyadi atau milih PAUU. Halo, warga Jawa Barat nih Kuwedan. Saya di tahun 2029 akan mencalonkan jadi gubernur. Karena daerah Jawa Barat, daerah Jawa Barat sudah tahu semuanya. Saya sudah tahu ada solusinya. Saya sudah ada solusinya ketika saya menjadi gubernur Jawa Barat. Masalah lingkungan se-Jawa Barat saya sudah tahu akan disejahterakan. Coba masyarakat Jawa Barat, pilih nih Kuwedan akan mencalonkan jadi gubernur di tahun 2029. Apalagi anggaran-anggaran seperti untuk pesantren-pesantren, masjid-masjid, dana hibah yang sekian miliar akan dikocorkan lagi ke Kuwedan. Dana hibah, apalagi itu dana hibah daerah Jawa Barat. Mantep ya sindirannya ini. Dana hibah miliaran. Kalau Kuwedan jadi gubernur akan saya kocorkan. Buat siapa? Buat pesantren-pesantren siap. Pokoknya mah jangan takut. Jawa Barat sudah saya kuasai. Dimanapun saya tahu. Berarti calon gubernur periode kedua G2028 Bapak Aing KDM Deddy Mulyadi. Nah, jadi Aing mau aja dia namanya calonnya. Wah KDM siap 2 periode jadi ya. Jadi Bapak Aing bener deket tinggal rakyat. Nah eta masyarakat nu kudu jadi 2029 mah 2 periode Bapak Aing siap dukung. Bagaimana nih ya? Lain dia lur tinggal dengan 80 santri cenanya siswa nu aktif nah, tapi dapat hibah 30 miliar. Wow, hebat sekali.
bagi-bagi atuh, bagi-bagi tuh ke pesantren-pesantren anu di pelosok, anu di kampung-kampung. Iya kan 80 loh, jelema anu ala aktif, siswa anu aktif. Bagi-bagi atuh karunya tuh ka ustad-ustad anu di Karampung, ka yayasan-yayasan anu di kampung. 30 miliar gede loh, 30 miliar. Habis sama keluarganya. Kabayang aing mah adil atuh adil sok. Si dobrak-abrik ku Pak KDM. Aya namanya ditahan heula dana hibahna. Nya heuh atuh bakal ditahan, bakal aneheun atuh KDM oge. Negaduh ieu tah KDM mah. Rame barayanya meni viral eta di salah satu akun orasi pidatona mantan Bupati Tasikmalaya oge mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Haji UU Rujhanul Ulum simkuring sebagai warga masyarakat Kabupaten Tasik lamun leres video eta ti Haji UU Rujhanul Ulum simkuring ngaraos isin Kang itunya ngaraos isin aslina ngaraos isin manika tidak teuing mani berambisi banget tekening kita tuh Kang UU simkuring sebagai warga masyarakat Tasik isin orasi akang pidato akang seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang akan ulah nepikeun ka wah bernafsu sekali untuk berambisi sekali untuk mencalonkan wakil atau gubernur Jawa Barat. Simkuring sebagai warga masyarakat Kabupaten Tasik dengan cara pidato, dengan cara orasi akan seperti itu. Jujur simkuring orang Tasik harus isin kan? Isin kan? Tos kan? Tekan gituan kan Sok sia Dodi CS, si Dodi, si Barna, si Cecep, si Winnie, jeung Nini Kecemun, jeung aktivitas anu teu sadar lah. Sok sia rek ngahujak mah ka bapak aing bepek kumaha sia. Buruk-buruk sungut sianya. Ngan warga Jawa Barat anu anu marikir mah rujit neuleuh sia teh kehed. Bener ya, bosen melihatnya. Keur warga Jawa Barat mah anu berpikirna nya jenius, berpikiran dengan hati dingin. Nya moda-moda sia sok rek babalakan Dodi CS, si Dodi tah. Si Cecep, si Barnas, Nini Kecemun, jeung aktivis-aktivis anu garelo we lah. Sok sia sungut lebih ka sia lebih ka budah lebih ka buruk we sungut sia. Rek ngagoreng-goreng bapak aing mah moal asup ge ka rakyat ka Jawa Barat mah. Ka warga Jawa Barat anu berpikir jernih mah. Ai sia mun teu hanteu buruk sia sungut eta. Ai sia tah si Dodi CS tah penyakitna mah kehed eta. Penyakit hati susah memang. Lebih ka pengacara hukum mungkin lebih ka kabaudnya, lebih ke tanya kola bahasana oge. Aing budak angon kayak ada dagan oge. So kasih Dodi CS, si Dodi tah, si Windy, si Barnas, Nini Kecemun, si Cecep. Pokona mah aktivis-aktivis anu kabaud ku penyakit si lain Dodi bakal buruk sia untuk teh. Buruk sungut sia teh tah. Nya geus mau kapancing ke head warga Jawa Barat anu berpikiran jernih mah. Nya model sia mah da geus teu kaparapan ku duit haram. Nes teka cocokan singa duit haram mantap saketika pola halusna pegawaian bapak aing teh dina beungeut sia mah dina mata sia mah cing lah warga Jawa Barat doakeun si Dodi CS cing geura sadar mun teu sadar wae buruk sia huntu jeung sungut teh keed nya sia geus teu mikir otak anu jernih ulah ngumbar-ngumbar penyakit ka warga Jawa Barat keed dengerin tuh Dodi CS ya. Awas ya, tar camkeun ngomongan aing budak angon. Sia Dodi CS buruk sungut teh sia. Teu buruk sia bakal garelo. Da geus gelo sia mah di kota pikiran di kota. Aduh, ampun. Nya khusus di warga Jawa Barat mah nya sararea. Anu boga pola pikiran nu jernih, doakeun bapak aing cing sehat. Amin. Panjang umurna, berkah barokah, cing langgeng amanah. Amin. Sakitu budak angon nya. Welkeun baraya. Well. Ieu lamun diibaratkeun kebon, nya. Jawa Barat teh diibaratkeun kebon garung anu teu diurus, nya. Nu teu diurus. Ayeuna ku Kang Deddy Mulyadi diurus, dibabat, dibersihan kala luarnya tah si habitat teh aya orai kadut, aya orai welang, aya beurit, aya begu. Mantan Wakil Gubernur UU mengatakan, ya, ini Ustadz Darah Hibah mengatakan kepemimpinan Ridwan Kamil lebih baik daripada kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Lebih baiknya tipe lebah manana? Ya. Cek maneh lebih baik teh. Da maneh mah cair. Duit hibah 45 miliar nya ngalir tah nya ka yayasan maneh sok transparansi ka publik urang hayang nyaho nya anu 45 miliar teh dipake kana naon wae manfaatna naon keur ka masyarakat coba tunjukkeun nya ka masyarakat ka publik tah duit 45 miliar teh dipake kana naon tah duit hibah teh. Orang yang merasa lebih pantas memimpin Jawa Barat daripada Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi. Mungkin baraya kabeh geus pernah ningali videona anu bapak-bapak anu gemar-gembur kekeh gitunya merasa manehna paling pantas memimpin Jawa Barat. Tadi orang mau ngebahas bapak ieu nya soalna naon pemilihan diri lah keneh jeung. Tapi nu jadi hayang seurina ieu mah di urang ningali video lengkap manehna anu pidato nu jadi sorotan orang ngan hiji manehna nyebutkeun manehna ngan eusna
pernah ngejabat jadi wakil gubernur aja, orangnya walaupun warga Tasikmalaya orang yang Bekasinya itu udah masyarakat tuh nyaho daerah Jawa Barat naon wae. Tapi nu jadi sorotan orang, mainnya menyebutkan hasil gawe mainnya naon wae. Guna kan aya bukti jelas mun urang pernah ngaku kenana yuk tuh contoh tinggal di jalan di daerah ini ke daerah ieu menang urang. Pembangunan sekolah di dia ku urang. Nya amun benar mah gitu, urang teh gawe teh bener gitu jeung masyarakat. Loba contohnya bisa ditembongkeun ieu kan kekewe. Urang pantas jadi gubernur Jawa Barat karena naon? Karena urang pernah ngejabat selama 2 periode sebagai wakil. Tapi ditembongkeun hasil gawe nama. Ini sebenarnya karena kulit banget jelema enam. Saya layak jadi gubernur Jawa Barat karena saya ada pengalaman tentang Jawa Barat. Saya orang Tasikmalaya, saya orang Manung Jaya, tapi saya tahu Bekasi, saya tahu Indramayu, saya tahu Bandung Raya karena saya berada di wilayah tersebut memimpin Jawa Barat, mendampingi Pak Emil selama 5 tahun. Oleh karena itu, saya Urusan Ulum, kader Partai Persatuan Pembangunan, wakil ketua DPW, layak untuk dipilih, layak memimpin Jawa Barat karena saya adalah punya solusi untuk Jawa Barat. Hidup Pak U, hidup P3, amin. Hadirin yang saya hormati, Pak U layak jadi gubernur. Kenapa layak? Karena punya solusi untuk Dana hibah. Pak U layak jadi gubernur. Kenapa layak? Karena Pak U sudah pengalaman memimpin Jawa Barat. Betul? Dana hibah. Saya tidak menjelek-jelekan calon lain dakwah tanah ayah nama. Pokoknya nama calon gubernur hiji, wakil ketua DPW P3 sangarana. Yang kedua, calon gubernur Jawa Barat adalah wakil gubernur Kang Emil sangarana. Calon gubernur yang akan datang pun akan menang adalah mantan Bupati Tasikmalaya sangarana. Oke teman-teman, saya tidak kenal terhadap beliau, namun saya melihat beliau sangat begitu antusias dan juga begitu semangat untuk menjadi gubernur di Jawa Barat ini. Jadi saya teringat satu hadis dalam kitab Bukhari ya, bahwa di sana dikatakan bahwa kita itu akan sangat berambisi, sangat ingin menjadi seorang pemimpin, ingin menjadi pejabat, akan tetapi dia itu nanti di hari kiamat akan menyesal, kata Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena sangat berat sekali menjadi pejabat itu, menjadi seorang pemimpin itu sangat berat. Kenapa? Karena ketika ada satu masyarakat kita yang terlantar, naudzubillah, itu nanti perhitungannya sangat luar biasa dengan Allah itu. Apalagi kalau misalkan banyak masyarakat yang terlantar atau sampai pembagiannya itu tidak rata, ya, yang harusnya dibagi tapi tidak terbagi, yang harusnya dibagikan tapi malah dikorupsi. Nah itu, ya insya Allah itu sangat luar biasa nanti pertanggungjawabannya. Makanya kata Kanjeng Nabi, mereka akan sangat menyesal di hari kiamat nanti, ya. Dan juga saya teringat juga dengan satu hadis masih di kitab Bukhari, di sana dikatakan bahwa Kanjeng Nabi melarang sahabat untuk meminta jabatan, ya. Kenapa? Karena ketika seseorang dia meminta jabatan dan dia nanti menjabat, ya, nanti Allah itu tidak akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Jadi dia itu tidak akan dibimbing oleh Allah di dalam melakukan hal apapunnya itu ketika dalam masa jabatannya itu. Akan tetapi kalau misalkan dia itu terpilih karena memang dia itu diajukan oleh masyarakat atau oleh orang-orang yang memang dia itu sudah layak untuk menjadi seorang pemimpin, maka itu tidak jadi masalah. Nanti dia akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau dia ingin menjadi pemimpin dan dia memang meminta jabatan tersebut, nah ini yang harus diperhatikan, bahwa dikhawatirkan kita itu terlepas dari yang namanya pertolongan Allah. Ketika kita terlepas dari pertolongan Allah ketika melaksanakan jabatan atau tugas kita, otomatis nanti kita itu akan melakukan hal yang tidak ada faedahnya atau melakukan hal yang mana itu adalah untuk kepribadian atau untuk menguntungkan dari pribadi. Nah itulah. Oleh karena itu, bagi teman-teman, mudah-mudahan ya, kalau memang Bapak ini pantas untuk menjadi seorang gubernur, ya mudah-mudahan ditolong oleh Allah untuk menjalankan tugasnya. Tapi kalau misalkan tidak pantas, mudah-mudahan tidak jadi menjadi seorang pemimpinnya tersebut. Barakallah. Ketagihan 45 miliar sehingga dia berkata, saya layak jadi gubernur cuy. Layak menjadi gubernur Jawa Barat karena saya punya solusi untuk Jawa Barat. Hidup Pak U. Saya layak jadi gubernur Jawa Barat karena saya ada pengalaman tentang Jawa Barat. Katanya saya layak jadi gubernur Jawa Barat karena saya punya pengalaman dan solusi. Pengalaman naon? Mari kita bedah. Pada apa saraganya lamun ulum teh mantan Wagub Jabar tahun 2018 sampai ke tahun 2020 tilu. 5 tahun mendampingi Ridwan Kamil. Coba naon cenah anu tercatat resmi oleh Biro Kesra Sekda Jabar bahwa Yayasan Al-Rushan milik keluarga di Manung Jaya Tasikmalaya tercatat nerima 45,16 miliar dana hibah APBD Jawa Barat di tahun 2020 sampai ke 2024. Anu rincianna kayak ku aing dirincikeun ngarah jelas eces. Kahiji di tahun 2020 narima 658 juta rupiah. Kedua di tahun 2020 hiji narima 8,8 miliar ajang STAI. Nu katilu 2022 sampai 2023 narima 32,5 miliar sekaligus. Ajang naon cenah gede-gede teuing. Anu 30 miliar diperuntukkan ajang nyieun gedung rektorat. Terus anu 2,5 miliarna ajang ponpes. Anu kaopat di tahun 2024 narima deui 2 miliar. Eta pernyataan kabeh teh diakui ku Biro Kesra. Terafiliasi eta teh dulur-dulurna ulum si pemburu dana hibah jeung leupeut badag. Sementara pada kenyataan di lapangan, loba pesantren leutik teu kaurus atapna bocor, lantaina parareupeus, dindingna kumel. Para kolot-kolot hayang nyakolakeun anakna atau hayang ngasukkeun anakna jadi santri ge kudu mayar boborot. Bahkan loba pesantren-pesantren leutik ngajukeun proposal 3 tahun oge masih keneh teu cair-cair. Dengekeun ku cili manehnya ulum. Masyarakat lain soal benci dana hibah. Da dana hibah teh pada dasarna perlu. Tapi keadilan jeung distribusina sing euceug, entong berat sabelah hayo hoe ka tempat yayasan sia. Bahkan KDM menyebutkan lamun selama ini teh penyaluran dana hibah teh teu merata sama sekali. Leuwih cenderung kanu deukeut jeung politik, jeung partai. Sementara pesantren anu leutik mah tigelat, sangsara, anger.
Matakna ayeuna ku KDM ditutup sama sekali diganti ku beasiswa santri. Jadi sia babarawakan wae ulum. Lain teu ngarti maneh mah tapi sarakah. Ya ayeuna maneh babarawakan ajo-ajoan hayang jadi gubernur. Sementara tolak ukur pemimpin mah nya gampang. Salah sahijina bisa diukur bagaimana si pemimpin itu bisa ngurusin orang lemah. Lain kalau apal bagaimana cara memperkaya lingkaran dirinya sendiri. Siga maneh. Matak cek aing lucu maneh orasi di panggung nyebutkeun aing pantas jadi gubernur, saya pantas jadi gubernur. Karena saya punya solusi. Solusi naon? Solusi ngalirin dana 45 miliar ke yayasan serangan manehna. Sementara Jawa Barat itu butuh 50 juta solusi untuk mengatasi jalan macet, sampah numpuk, pekerjaan, pengangguran, pendidikan, pembangunan, nepi ka kesehatan. Tina runtuyan eta maneh ukur solusi hiji dana hibah. Enggeus ulumnya ulum aing ngelujit ngeuleuna. Rakyat Jawa Barat geus pintar, jejak digital ente teh nya geus terpampang besar, bahkan bisa diakses ke umum. Kebusuk-kebusukan maneh jeung orang-orang di sekitar lingkaran politik maneh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.